Mengejutkan, Indonesia harus kalah dari tim tamu Jordania dengan skor tipis 1-0. Wow, ini mengejutkan karena aku pikir kita bakal bisa menang mudah dari Jordania. Ternyata apa hendak dikata, kita harus mengalami kekalahan ya di hadapan pendukungnya sendiri. Memang tidak apple to apple sih kalau kita bandingkan dengan Piala Asia U23 yang mana Indonesia berhasil mengalahkan Jordania dengan skor telak 4-1 guys. Yang golnya Witan, Marcelino ya kan, dan kawan-kawan. Itu penampilan yang cemerlang setelah mengalahkan Australia juga dan mengalahkan Jordania. Nah, ini kita berbicara tentang U20 dan kita masih berada di Mandiri Under 22 Challenge Series ya, yang mana di sini kita ada sekitar 4 negara yang akan berlaga, salah satunya ketika menghadapi Jordan ini. Aku berawal mikir bakal bisa menang lah ketika lawan Jordan ya kan. Ternyata kita sulit kali gitu menang lawan Jordan ini. Bahkan untuk mencetak 1 gol aja kita keteteran gitu kan. Ini mungkin pelajaran penting bagi Coach Indra Syafri untuk menemukan ramuan atau racikan yang bisa efektif nanti di event-event selanjutnya gitu kan. Apalagi nengok timnas kita ini kayak kembali lagi kan ke zaman-zaman dulu yang mainnya monoton gitu. Memang di awal laga aku sempat asik gitu nengoknya. Yang digalang sama Doni Tripamungkas, Egan Welber, Kadek dan kawan-kawan. Ini asik mainnya 1-2 menit pertama, menit kedua. Nah, malapetaka itu muncul di menit ketiga gitu ya kan. Ketika kita lagi asik, lagi build up serangan dari bawah, terus tiba-tiba bolanya kepotong. Nah, di sini yang jadi masalah. Kenapa? Langsung serangan balik dan terbukti langsung di menit-menit awal Jordania mampu mencetak gol dan boom 1-0. Terkejut lah pemain-pemain kita. Kan di situ nyetak gol tuh Sabra Ibrahim melalui heading yang bertenaga, berpowerful ya, bisa kita bilang ya, umpan daripada si Ali Mahmud. Nah, ini berkat dari kesalahan kita, salah passing dan bola direbut. Nah, aku jadi paham sekarang kenapa kita itu lebih banyak mengandalkan serangan balik setelah menonton pertandingan ini juga. Kenapa? Karena memang kemampuan pemain timnas kita itu belum maksimal kalau misalnya dalam penguasaan bola. Kebanyakan pemain-pemain kita itu masih banyak salah passing dan masih banyak takut megang bola, dan ditambah lagi kita itu juga banyak ini melakukan kesalahan. Nah, ingat filosofi daripada Pep Guardiola ketika dia menerapkan skema formasi tentang penguasaan bola tiki taka, itu minim kesalahan. Karena kalau misalnya salah pasti mudah langsung jadi peluang untuk tim lawan dan bisa gol. Nah kan gitu. Berbanding terbalik dengan Jose Mourinho yang nggak mau megang bola banyak-banyak karena dia tahu kalau kemampuannya kurang, pemainnya itu kurang, terus megang bola banyak-banyak tiki taka, nanti itu malah jadi serangan bumerang kepada dirinya sendiri yang akan berujung gol. Kalau filosofi daripada Johan Cruyff yang dipakai sama Pep Guardiola itu adalah makin banyak kita megang bola, maka kita nggak akan kebobolan dan kita bisa mencetak gol. Sedangkan Jose Mourinho banyak kita megang bola, maka kita nanti banyak kesalahan dan berujung gol. Nah, ini kan dua filosofi berbeda. Nah, kalau aku ngelihat daripada timnas Indonesia, baik junior maupun senior ya, kita itu memang belum saatnya untuk megang bola lama-lama. Karena apa? Kita belum mampu di saat itu untuk melepas daripada pressing, tekanan daripada pemain-pemain lawan. Kita belum sanggup di situ. Makanya keteteran kita. Kita mencoba untuk build up serangan dari bawah. Main dari kiper ke back, baru ke back, putar-putar, baru ke tengah, terus kepotong. Gitu kan, bahkan belum sampai ke tengah pun udah kepotong. Nah, ini yang malah jadi petaka dan malah jadi serangan balik dan berujung gol. Nah, jadi sebenarnya apa yang diterapkan sama Coach Sintayong itu bukan tidak mau Coach Sintayong mau total football nyerang-nyerang, tapi dia mungkin melihat memang kemampuan kita layaknya untuk idealnya saat ini memang seperti itu. Nah, itu sih menurut aku, bisa salah bisa benar. Komen di kolom komentar setuju nggak kalian? Kalau nggak setuju komen, ya kan? Nah, memang kita akui juga, wajib kita apresiasi semangat daripada anak-anak Under 20 ini yang betul-betul semangat. Apalagi semenjak kebobolan di menit-menit awal, mereka itu semangat untuk mencari penyeimbang gol. Dan terbukti juga dapat penalti lah, ya kan? Karena dilanggar, kalau nggak salah si Jehan nggak salah dilanggar tadi. Karena udah ngelewati kiper, terus dihalau sama kiper, ya kan? Terus yang aku bingung, yang
ini nggak gol gitu ya kan. Kupikir bisa gol juga, ternyata enggak. Karena Welber memilih untuk placing ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri kiper, tapi mudah terbaca. Nah ini jadi pelajaran penting nih bagi kita, pemain-pemain muda kita. Jadi nggak ada masalah, kalah Pulau Jordan juga nggak masalah. Tapi wajib mengambil pembelajaran yang penting dari pertandingan ini guys. Begitu juga kalau aku bisa ngelihat ya, ini Jordannya itu main efektif. Kalau misalnya kalian tonton, Jordan tuh nggak banyak megang bola, tapi giliran sekali megang bola, udah tiba-tiba udah dalam kotak penalti tuh mereka. Tiba-tiba udah bisa melakukan crossing, tiba-tiba udah ngelewati 1-2 pemain kita. Nah ini yang kayaknya mesti kita ambil pelajaran dari permainan-permainan lawan guys. Bagaimana bermain bola itu yang lebih efektif, tidak melulu tentang lama menguasai bola tapi nggak ada peluang. Jordan dikit aja dia megang-megang bola, terus tiba-tiba udah di depan aja. Tiba-tiba udah peluang aja terus langsung gol. Nah itu kan sebenarnya yang dilakukan timnas senior kita sebelum-sebelumnya. Jarang-jarang megang bola, tiba-tiba serangan balik, tep efektif, udah langsung depan, crossing, di situ udah ada Marcelino. Cetak gol gawang Arab Saudi. Nah itu dia maksud aku. Menurut aku, tapi bisa jadi, bisa benar, bisa salah. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian kan gitu. Nah ditambah lagi juga kayaknya kerasa sih Bang, itu kan kemarin U23 kita menang lawan Jordan kan banyak pemain naturalisasi. Kita kan sekarang cuma dikit. Nah berarti itu yang jadi masalah. Kan banyak ngomen U23 itu banyak pemain-pemain senior kita bang, baru banyak pemain naturalisasi gitu kan. Nah maka dari itu U20 ini pun perlu hal yang sama. Apa itu? Banyak naturalisasi kan gitu. Karena memang belum sampai. Kalau kita pengen berkarir lebih, dalam artian ingin berbicara banyak di level Asia maupun level dunia, maka mau nggak mau kita harus memang naturalisasi gitu. Bang, kita kan nggak ada pemain senior. Donitri udah main, dia pemain senior loh, kan? Baru Kadek juga udah main di timnas senior waktu di Piala AFF. Berarti kan ini udah mulai ada pengalaman dia bermain dengan pemain-pemain senior. Nah, walaupun tidak menyeluruh ya semuanya. Oke. Menurut aku ya pemain yang paling cemerlang di pertandingan kali ini ya Tony Firmansyah. Komen kalau kalian setuju apa enggak. Karena Tony Firmansyah ini mainnya ngotot banget. Kalau nggak salah pemain Persebaya ini kan Tony Firmansyah kan. Baru Tony Firmansyah ini juga sebenarnya ada peluang ya, yang mana dia bisa menyamakan kedudukan. Tapi sayang sekali dia udah ngelewati kiper, tapi dia tinggal jeploskan bola. Bolanya malah pelan. Kayaknya salah nendang deh kan. Pikir masuk, rupanya kekejar kipernya. Tapi nggak masalah. Lagi-lagi ini hanya pembelajaran, ya kan. Makanya kayaknya Sintayong ini kayaknya nggak usah diganti, nggak usah dipecat dari timnas senior. Kayaknya cocoknya Sintayong ini mengasuh timnas muda kita biar dilatih, biar dikasari, biar diteriak-teriaki, dimarahi. Kalau kata Dimas Derajat di salah satu podcast dengan Bung Akmal ya kan, dia kan gitu, gimana Coach Sintayong pernah semua dimarahinya katanya gitu kan. Dan kita lihat bagaimana Coach Sintayong ini kalau untuk pemain muda dia itu sangat ketat ya, sangat tegas gitu. Jadi mungkin bisa menaikkan level permainan anak-anak under 20 di ini guys. Tapi itu ya udahlah, udah terjadi ya kan. Move on kata orang nanti. Nggak bisa move on kok banget ya. Tapi yang jelas ini jadi pembelajaran penting lah bagi pemain-pemain muda kita sebelum menghadapi turnamen yang lebih besar lagi ya kan. Tapi aku kesal sih tadi tuh nengok kiper Jordan asli di menit 90 berapa tadi, 94 ya, yang mana kita nendang dari luar kotak penalti, diledek kan, ngambil bola gitu, cuy kan. Tapi nggak apa-apa ya, semoga aja dengan kekalahan ini jadi kita makin kuat ke depannya, tidak makin loyo ya, karena harapan timnas Indonesia itu besar, harapan supporter itu besar kepada timnas Indonesia. Jadi mungkin cuma di Indonesia nih yang mana timnasnya itu didukung dari semua aspek, tidak hanya timnas senior ya, tim sekelas under aja yang maksudnya di bawah umur ya, itu mereka itu selalu, supporter itu selalu mendukung. Coba tengoklah main di Sidoarjo, banyak supporter warga Sidoarjo juga nonton gitu loh, nonton timnas gitu. Padahal kalau di luar negeri kan ketika udah main yang umur under 20, under 21, 22, 23 pasti dikit yang nonton, nggak banyak. Tapi cuma di Indonesia lah, itu menandakan bahwasanya Indonesia sangat cinta kepada sepak bola, terkhususnya timnasnya. Maka dari itu buktikan yang terbaik pemain under 20, kalian pasti jadi pemain masa depan ke depannya. Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.